Bukti bahwa orang-orang kafir hanya punya kebodohan tapi tidak punya kecerdasan adalah mereka hanya bisa bertanya tapi tidak bisa menjawab. Kok Tuhan ente itu kolornya jelek sih? Masa Tuhan kolornya gembel? Ngapa Tuhan ente nggak pakai kolor yang agak bermerek dikit ya, krokodil atau apalah yang agak bermerek dikit gitu loh. Kan aneh aja Tuhan pakai kain gembel buat nutupin batang singkongnya. Tuh, waduhin bapak lo ya. Elang. Kebangetan banget lo, Lang. Begini lu nanya gue, Lang. Bapak lo nonton, Lang. Nggak gue sensor, Lang. Maaf ya, Lang ya. Udah nasib lu, di waktunya, Lang, mereka tahu. Video ini dibuat buat lucu-lucuan aja, daripada tegang mulu kan ya. Di dalam video ini mengandung puisi manis dari kawan kita Kaf Media Channel. Awas, ingat baik-baik, statement dia tidak mewakili semua muslim ya. Ingat, kawan-kawan kita yang muslim masih banyak yang waras. Jadi, buat para viewer, jangan baper, jadiin aja humor. Santuy aja, kita tanggapin pakai happy ya. Yang baperan, skip aja, sayang kuotanya. Sebelum saya memulai videonya, saya mau mempromosikan beberapa channel yang bagus untuk Anda tonton. Channel-channel ini harus didukung karena mereka benar-benar berdakwah, insya Allah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak semata hanya mencari AdSense semata. Karena mereka benar-benar berdakwah, insya Allah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak semata hanya mencari AdSense semata. Oh, jadi karena dakwah, bukan karena AdSense. Atau insya Allah dapat AdSense juga. Mana yang bener nih? Kita bantu mereka, kita support mereka supaya channel penyembah mayat semakin nyungsep. Jadi kalau channel penyembah mayat semakin nyungsep kan makin bagus. Hah? Penyembah mayat? Bentar dulu. Mayat itu singkatan dari memang Yesus adalah Tuhan. Betul nggak? Oh, iya. Bener. Tapi kenapa kita didoain nyungsep ya? Oh, mungkin maksudnya supaya kita makin turun, makin rendah hati. Iya bener sih. Mungkin sebagian kita tinggi hati. Maaf ya, Kaf Media Channel. Ada juga channelnya Pak Agustan, beliau sahabat saya dan kita benar-benar bersatu untuk membasmi para kolor peranakan. Membasmi para kolor peranakan. Apalagi salahku, apalagi salahmu, ku tak mengerti. Coba sebutkan satu ayat di dalam kitab ente Yesus memerintahkan kamu cebok atau mengajarkan kamu cebok. Kalau nggak ada, berarti kamu itu tidak diajarkan cebok. Dan Yesus tidak pernah cebok seumur hidupnya. Kenapa? Karena nggak ada bukti Yesus pernah cebok. Ayat persundalan ada, ayat pelacuran ada, masa ayat cebok nggak ada? Recommended dan sehat untuk tubuh kita gitu. Di dalam Bible ada dikatakan bahwa Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk mencuri keledai, dan ini ada. Dan jika kita tanya kepada orang-orang kafir, kenapa kalian mencuri? Pasti jawabannya tidak lain tidak bukan umat Kristen membutuhkannya. Sama seperti yang Yesus ajarkan. Di negara yang mayoritas muslim ini, fenomena klasik yang cukup ironi adalah seringnya kita mendengar orang yang kehilangan sandal di masjid. Bener nggak? Betul nggak? Yesus kalau ngomong nggak karu-karuan, bahkan ngomongnya luar biasa kasar bahasanya. Kemudian yang paling parah adalah Yesus itu punya pacar dan mengajarkan pacaran yang tidak sehat. Yesus itu sering menciumi bibirnya Maria Magdalena dan itu dilihat secara umum oleh murid-muridnya. Semakin kejam perlakuanmu.
Coba bayangkan, ini gaya pacaran yang sudah belak-belakan. Nah, jadi pertanyaan adalah, kalau tidak ada orang, apa yang dilakukan Yesus kepada Maria Magdalena? Itu akal kita yang jalan. Itu akal kita yang jalan. Kaf, itu akalmu atau nafsumu yang jalan, Kaf? Yesus punya nafsu, Maria Magdalena punya nafsu. Tidak ada orang di tempat sepi. Apa yang terjadi? Inilah yang saya katakan gagalnya logika orang-orang Kristen menjelaskan ketuhanan Yesus. Bukti bahwa orang-orang kafir hanya punya kebodohan tapi tidak punya kecerdasan adalah mereka hanya bisa bertanya tapi tidak bisa menjawab. Kok Tuhan ente itu kolornya jelek sih? Masa Tuhan kolornya gembel? Ngapa Tuhan ente nggak pakai kolor yang agak bermerek dikit ya, krokodil atau apalah yang agak bermerek dikit gitu loh. Kan aneh aja Tuhan pakai kain gembel buat nutupin batang singkongnya. Kan aneh aja Tuhan pakai kain gembel buat nutupin batang singkongnya. Tuh, waduin bapak lo ya. Elang. Kebangetan banget lo, Lang. Begini lu nanya gue, Lang. Bapak lo nonton, Lang. Nggak gue sensor, Lang. Maaf ya, Lang ya. Udah nasib lu di waktunya, Lang, mereka tahu. Ya, biarlah orang-orang kafir sedang tertawa gembira, ceria, sedang mengolok-ngolok video saya tentang Yesus cipokan sama pacarnya. Yang mereka bahas itu kan sesuatu yang receh, yang saya anggap receh, yang mereka juga bisanya cuman ya maklum, mereka agama receh. Itu untuk apa? Sekedar umpan pancingan supaya saya sendiri dan kita semua bisa menjaring, ya, bisa menjaring sedalam atau secetek apa akal kaum penyembah mayat ini. Halo Kaf Media Channel. Salam dari umat yang cetek pikirannya dan receh agamanya. Kami menyadari kok bahwa memang kami ini umat berdosa yang rendah. Kami itu memang diibaratkan seperti domba yang bodoh, seperti yang Anda ejek di video Anda. Maaf ya, kadang ada di antara domba-domba ini masih nakal dan mau membalas perkataan buruk yang Anda katakan dengan menanduk. Sekali lagi maaf. Gembala kami mengajarkan kami untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan kok. Bahkan sudah biasa memang ajaran kami dihina. Sejak awal bahkan, pemberitaan tentang salib Yesus itu seperti kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tapi bagi kami, itu adalah kekuatan Allah. Tapi kami cuma berharap bahwa Anda nggak kebablasan dalam mengeluarkan hujatan dan hinaan Anda. Karena malu, serius, malu-maluin. Anda mempermalukan diri sendiri, bahkan mempermalukan akidah yang Anda koar-koarkan itu. Malu juga sama ulama-ulama Anda yang berusaha menampilkan Islam Indonesia yang penuh rahmat. Mereka itu menampilkan keteladanan pribadi beragama yang layak dihormati. Jadi, janganlah membawa noda buruk untuk agama dan ulama-ulama Anda ya. Oleh karena itulah, tolonglah, kalau Anda ingin dihormati orang, hormatilah orang lain. Jangan berharap dihormati kalau Anda tidak hormat kepada orang lain. Umat Islam jangan pernah pengen dihormati orang kalau engkau tidak pernah menghormati orang lain. Karena menghormati orang lain adalah hakikatnya menghormati dirimu sendiri. Betul nggak? Ya, itu aja kok. Ya sudah nggak usah jelek-jelek orang lain, nggak usah. So, buat kita yang Kristen, saya tahu bahwa mungkin ada sebagian dari kita tersinggung ketika iman kita diganggu, kepercayaan kita diolok-olok. Tetapi ingat bahwa panggilan kita adalah untuk mengampuni mereka yang bersalah, untuk membalas kejahatan dengan kebaikan. Jadi mari kita santai aja, kita nggak usah marah-marah, dan justru kita senyumin aja. Kita balas segala tanggapan mereka, serangan mereka, kita tanggapi dengan elegan dan bijaksana, sambil menunjukkan bagaimana Tuhan kita beranugerah kepada kita. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. So, make it simple, make it meaningful. May God bless you.